Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu di materi pembelajaran dasar perbankan dalam materi kredit perbankan. Sebelum dimulai pembelajaran, terlebih dahulu ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Ibu bisa menyampaikan materi dengan judul kredit perbankan. Dan tidak lupa pula Ibu sampaikan pesan tentang COVID, bahwa tetap harus jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker. Baiklah, kita mulai pertama dengan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ada 4 poin. Tujuan pembelajaran pertama yaitu siswa menjelaskan kredit perbankan. Siswa dapat mengidentifikasi prinsip penilaian kredit bank. Ketiga, siswa dapat menghitung bunga kredit dengan sistem bunga flat dan bunga efektif. Keempat, siswa dapat menampilkan tabel angsuran kredit bank. Sebelum kita mengevaluasi prosedur kredit, terlebih dahulu Ibu sampaikan materi tentang kredit. Kita mulai dari asal mula arti kata kredit, yaitu berasal dari bahasa Itali yang artinya credere, yang kedua credo, dengan bahasa Indonesia artinya kepercayaan. Kita lanjutkan dengan unsur-unsur kredit, di antaranya pertama unsur kepercayaan, yang kedua unsur tenggang waktu, yang ketiga unsur resiko, yang keempat prestasi. Kemudian kita lanjutkan dengan fungsi kredit. Fungsi kredit untuk apa ya? Pertama untuk meningkatkan daya guna uang, yang kedua untuk meningkatkan peredaran uang, yang ketiga untuk meningkatkan peredaran barang, yang keempat stabilitas ekonomi nasional, yang kelima pemerataan pendapatan, yang keenam sebagai semangat berusaha, yang ketujuh hubungan internasional. Selanjutnya, penggolongan kredit terbagi dalam beberapa golongan. Yang pertama, berdasarkan golongan jangka waktu. Yang kedua, berdasarkan golongan tujuan penggunaan. Yang ketiga, berdasarkan penggolongan objek yang ditransfer. Yang keempat, berdasarkan penggolongan cara penarikan. Yang kelima, berdasarkan penggolongan jumlah kreditur. Yang keenam, berdasarkan penggolongan jaminan agunan. Selanjutnya, siklus perkreditan. Di sini ada beberapa tahap. Ada sirkulasi dimulai dari permohonan kredit, yang kedua analisa kredit, yang ketiga keputusan kredit, yang keempat perjanjian kredit, yang kelima pengikatan jaminan, yang keenam dropping kredit, yang ketujuh pengawasan kredit, yang kedelapan pelunasan kredit. Kredit di sini memiliki beberapa aspek, diantaranya satu aspek yuridis atau hukum, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek teknis, yang keempat aspek manajemen, yang kelima aspek keuangan, yang keenam aspek sosial dan ekonomis. Selanjutnya, kredit mempunyai 4 P. P pertama di sini artinya personality atau kepribadian. P-nya yang kedua yaitu purpose atau tujuan. P yang ketiga, P-nya prospek. Yang keempat, terakhir P-nya itu payment atau pembayaran. Baiklah, untuk materinya sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya kita lanjut ke perhitungan bunga kredit. Di sini perhitungan bunga kredit ada 2 jenis. Yang pertama adalah bunga flat. Artinya di sini dalam pengembalian pokok angsuran itu jumlah yang sama. Nah, kita hitung dulu ya dengan studi kasus yang pertama. Di sini Ibu contohkan salah satu nasabah yang namanya Tuan Akbar mendapatkan kredit dari salah satu bank sebesar 200 juta dengan jangka waktu 10 tahun
dan suku bunga 14% per tahun. Nah, untuk menghitung besarnya angsuran dengan sistem flat, yaitu kita rumus dulu adalah A sama dengan P dibagi 12 kali N. Atau di sini 200 juta dibagi 12 kali 10, yaitu 200 juta dibagi 120. Jumlahnya 1.666.666 rupiah,67 koin. Nah, untuk bunganya kita rumusnya hitung di sini P kali I dibagi 12, yaitu 200 juta dikali 14% dibagi 12 bulan, menghasilkan jumlah sebesar 2.333.333 rupiah,33. Dijumlahkan pokok dan angsuran di sini, sehingga Pak Akbar harus mengangsur sebesar 4 juta rupiah selama 10 tahun. Perhitungan kedua, kita hitung bunga kredit berdasarkan bunga efektif. Studi kasus kedua, Ibu contohkan di sini seorang nasabah yang bernama Pak Andi mendapatkan pinjaman sebesar 100 juta kepada Bank ABC dengan suku bunga efektif 12% per tahun selama 5 bulan. Berapakah angsuran pokok dan bunganya per bulan? Kita hitung rumusnya adalah A sama dengan P jumlah pinjaman dibagi T atau lama pinjaman, yaitu 100 juta dibagi 5 menghasilkan angsuran pokok sebesar 20 juta. Nah, kita tinggal hitung jumlah pokoknya berapa, bunganya berapa, kita jumlahkan. Nah, ini contoh pertama angsuran. Untuk menghitung bunganya, di sini 100 juta dikurangi dalam kurung ya, angsuran 1 diambil. Angsuran pertama itu 20 juta. Dikalikan 20 juta dikali tingkat bunga dibagi 5. Maka bunganya mendapatkan hasil 2.400.000. Kita tambahkan 20 juta ditambah 2.400.000 sebesar 22.400.000. Angsuran kedua, jumlah angsuran pertama sama 20 juta. Berarti angsurannya sudah dicicil ya, dari 100 juta menjadi sisa 60 juta. Dikalikan bunganya 12% dibagi 5 menghasilkan 1.920.000. Dijumlahkan dengan pokoknya. Berarti total angsuran sebesar 21.920.000. Dan seterusnya sampai angsuran ketiga, keempat, kelima. Bunganya semakin menurun. Karena apa? Karena pokok angsurannya berkurang. Dikurangi 20 juta, kedua, ketiga 20 juta, keempat 20 juta, kelima 20 juta, habis ya. Nah, demikianlah perhitungan bunga efektif. Nah, kemudian setelah menghitung, semua tinggal di sini menampilkan tabel angsuran. Tabel di sini ada 5 kolom. Tabel pertama, kolom pertama adalah jumlah waktu, yaitu 5 bulan. Kolom kedua, sisa pinjaman. Dari mulai pinjaman 100 juta, berangsur berkurang 80, terus ke 60, 40, 20 juta, habis. Angsurannya di sini pokoknya 20 juta, karena sudah dibagi 5 bulan. Nah, untuk bunganya, sudah dihitung dari awal ya. Nah, ini totalnya 22.400.000 angsuran pertama. Yang keduanya 21.920.000. Yang ketiga 21.440.000 rupiah. Yang keempat 960.000. Yang kelima 480.000. Maka total bunganya itu yang harus dikembalikan oleh Tuan Andi sebesar 7.200.000 rupiah beserta pinjamannya sebesar 100 juta. Jadi jumlahnya 107.200.000 rupiah. Nah, demikianlah anak-anak. Untuk evaluasi soalnya, tinggal dilihat di latihan soal pilihan ganda, kemudian studi kasusnya, lihat di linknya, berikut link modul juga, dan media video. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik subscribe-nya agar anak-anak dapat materi selanjutnya dari Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.